Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam para peternak Indonesia. Kali ini kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kali ini proses pencampuran atau pembuatan pakan fermentasi untuk ternak domba. Sebelum mereview lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas bisa komen, nanti akan saya lebih perjelas apa yang perlu dijelaskan kembali. Ini mesin chopper saya yang saya gunakan. Ini racikan perakitan sendiri, tapi untuk kapasitas masih lambat. Rencana juga akan membeli yang lebih cepat dan biar tidak 2 kali kerja, karena saat ini masih prosesnya. Setelah rumput dibabat atau dipanen langsung dicoper, tapi tidak bisa dicampur, soalnya proses pencopperan agak lambat. Mungkin akan dirubah atau membeli dengan yang lebih cepat dan nanti bisa nyoper langsung, setelah dicoper langsung dikemas langsung, tidak 2 kali kerja. Ini kapasitas 1,5 ton. Kira-kira kalau untuk domba yang ada di kandang kisaran total plus cempe 80 ekor. Indukannya kira-kira indukan plus darah yang sudah mandiri atau cempe yang sudah mandiri mungkin bisa sampai 15 sampai 20 hari. Ini masih pencampurannya masih manual, belum menggunakan mixer. Ini komposisinya 80% serat, 20% konsentrat. Ini 1,5 ton nih kapasitas. Dan premixnya ada juga tambahan premix serta probiotik. Untuk premixnya sendiri saya menggunakan substitusi, maksudnya substitusi selain premix juga saya tambah obat-obat yang lain, maksudnya jamu herbal maupun mineral hitam, tidak hanya melulu satu premix saja, yang bertujuan untuk memix atau melengkapi kebutuhan mineral. Soalnya antar produk mineral itu premix ada kelebihan dan kekurangannya. Ini untuk persiapan musim penghujan biar lebih enak lagi dan tidak bingung mencari pakan. Ini 80%. Jika diasumsikan nanti biaya per kilo dari pakan fermentasi ini kisaran hanya, kemarin saya kalkulasi dengan para peternak yang ada di Gresik kemarin, kalau hanya konsentrat, premix dan probiotiknya saja yang dihitung, per kilo akan ketemu sekitar 1.000 rupiah. Tetapi kalau di saya kisaran berarti kalau
konsentrat dan premiknya 1000, berarti untuk rumput pacongnya saya kalkulasi 1000 rupiah. Nanti untuk tenaga babat, chopper, dan sewa lahan, biar sewa lahannya itu mendapat income dan mendapat keuntungan, bukan hanya di peternakan saja. Dan bertujuan untuk manajemennya biar tidak sembrono atau keuangannya bisa lebih hati-hati. Kalau saya berarti 1.800 untuk per kilonya estimasinya. Nanti untuk domba-domba yang kisaran 40 kilo up biasanya konsumsinya sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Hampir sama seperti yang saya jelaskan di peternak yang saya kirimi konsentrat yang tanpa ngarit, itu ketemunya per ekor ya hampir sama dengan saya, tapi di sana cuma kebutuhannya 1 kilo karena minim serat, jadi sedikit sudah cukup. Untuk para peternak jangan ragu-ragu untuk memberikan nutrisi yang bagus. Kalau nutrisi bagus, hasil domba kita akan bagus, terutama cemeh-cemehnya. Kalau kita mengirit nanti biasanya malnutrisi, nanti akan ada kendala-kendala yang lain. Kalau beternak, apa yang kita berikan kalau kita dengan cara yang bagus pemberiannya, insya Allah nanti berimbal balik. Karena itu dari filosofi dari orang tua. Kalau kita beternak ruminansia, kalau kita hanya mengukurnya dengan keuntungan biasanya malah rugi. Kalau kita memberikan dengan manajemen bagus, pakannya bernutrisi, ada kasih sayang, nanti hasilnya akan jauh melebihi apa yang kita kira. Ini setelah ini proses pemadatan. Bahannya cuma simpel ini, rumput pacong dan konsentrat saja. Konsentratnya 20%, seratnya 80%. Kenapa kok saya hanya pakai seratnya satu jenis atau satu item? Karena soalnya tidak lebih mudah. Nanti sama-sama membeli serat. Kalau saya sendiri daripada membeli serat, lebih baik untuk pembelian konsentrat, karena kebutuhannya kan lebih mix atau bahannya lebih mix. Ini kapas. Ini konsentratnya PK14, tapi saya tahu produksinya kalau dari pabrikan biasanya saya mengambilnya kisaran yang 18% proteinnya. Soalnya untuk pabrikan biasanya untuk minimalisir terjadinya apa-apa. Kalau saya ini kan produksi dari teman, jadi tahu kualitasnya dan tahu pembuatannya. Jadi proteinnya juga sudah terbukti, jadi saya
penggunaannya cukup 20%. Biasanya dari teman-teman yang bertanya, biasanya saya sarankan biasanya kisaran 16. Nanti kalau terlalu berat biasanya saya suruh nanti 20% konsentratnya, 5% nanti bisa bekatol atau polar. Tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Kalau terlalu basah juga beresiko. Kalau terlalu kering sebenarnya narnya lebih agak lama. Ini ada yang terbang-terbang, ini adalah campuran konsentrat yang ada seratnya ini. Biasanya kalau saya yang menggunakan konsentrat yang kisaran 200 sampai 200 lebih itu cuma 15%. Ini adalah sebagai percontohan untuk teman-teman para sobat ngarit. Kalau untuk pembuatan pakan itu jangan ribet. Yang utama adalah kita punya lahan pakan, yaitu rumput, nanti di mix 20% dengan konsentrat, insya Allah sudah bagus. Juga bisa dilihat dari video-video sebelumnya hasil ternak saya bagaimana. Mungkin saya rasa sudah cukup. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam para peternak Indonesia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.